Direktur Dion? Kenapa tidak memanggilku Dion? Dion menahan amarahnya dan berkata, kelakuan Cindy terlihat berubah drastis, membuatnya tidak terbiasa dan tidak senang. Direktur Dion tetaplah direktur, tidak akan berubah. Cindy dengan dingin berkata, menurut Cindy, semua ini adalah rencananya. Pergi berlibur dan identitasnya terbongkar, dan rekaman mereka makan bersama. Cindy, kamu jangan terlalu keras kepala, ucap Dion. Tidak peduli mengapa kamu tiba-tiba berubah, tapi kita harus pergi dulu. Bukankah kamu bilang ada wartawan? Cindy berusaha melepaskan genggamannya dan berkata, Direktur Dion tidak perlu khawatir dengan wartawan. Aku akan mengurusnya sendiri. Akhirnya Dion menyerah, namun Cindy masih ragu. Jika wartawan melihat keadaan seperti ini, bukankah akan membuat keadaan semakin parah? Lepaskan aku dulu. Aku akan ikut denganmu, Cindy berkata pada Dion. Dion terlihat senang dan berkata, benarkah? Cindy menganggukkan kepala padanya. Sesuai dengan dugaan Cindy, Dion pun melepaskan genggamannya, dan dengan kesempatan ini, Cindy langsung menggendong Tian dan lari. Dion melihat keadaan ini, langsung mengejarnya. Langsung menarik lengan Cindy. Tiba-tiba ada seseorang memukul Dion. Cindy berbalik badan dan melihat Hendra sedang berada di belakangnya. Lalu melihat Dion yang jatuh ke lantai. Cindy pun merasa sangat sakit. Tidak tahu mengapa dia merasa begitu sakit hati melihat Dion terluka. Dion berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya susah untuk bangkit. Melihat keadaan ini, Hendra langsung menyepaknya. Setelah itu, langsung berjalan ke arah Cindy dan menggendong Tian dari pelukan Cindy. Cindy membalikkan badan dan tidak melihat Dion lagi. Cindy mengelus kepala Tian berkata, Tian pintar ya, kita akan pulang ke rumah. Baru saja ingin naik, wartawan pun turun dari atas dan berjalan ke arah mereka dan langsung memfoto mereka. Cindy menutup mata Tian karena takut flash kamera itu merusak matanya. Hendra berada di depan Cindy dan melindunginya. Dengan suara besar berkata, tolong, tutup flash di kamera kalian. Sinar itu merusak mata ini. Tolong tutup. Mendengar itu, mereka pun melepaskan kamera dan menutup flash itu. Bagaimanapun anak itu tidak bersalah. Nona Cindy, dengar-dengar kamu adalah simpanan Tuan Dion. Apakah itu benar? Nona Cindy, anak ini sangat heboh dibahas di internet. Apakah... Hendra langsung dengan keras menjatuhkan wartawan yang menanyakan hal ini. Lalu mengeluarkan dompet. Dari dompet, dia mengeluarkan puluhan lembar uang 100.000 dan memberikan pada wartawan itu. Dengan tegas berkata, walaupun aku tidak tahu siapa yang mengutus kalian kemari, namun aku harap mulut kalian tidak mengatakan hal yang buruk. Cindy dan Dion tidak ada hubungan apapun. Dia dan Elsa membatalkan pernikahan karena masalahnya sendiri. Jika kalian tidak tahu, jangan asal membeberkan berita atau aku tidak akan membiarkan kalian semua begitu saja. Wartawan pun berdiri terdiam.
Hendra menarik Cindy meninggalkan tempat ini. Saat naik ke atas, Hendra meneriaki pada wartawan yang kecewa berkata, "Dion berada di luar. Mungkin dia akan menerima wawancara kalian." Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan berita, mereka berlari menuju luar. Saat itu Dion sudah berdiri, bersandar di mobil dan sedang mengirimkan pesan pada pelayannya. Tiba-tiba ada segerombolan wartawan di depannya, memfotonya dengan kamera. Dion terkejut karena Flash yang berada di depannya lalu terlihat lebih buruk dari sebelumnya. "Semuanya berhenti!" Dion menjerit keras. Jeritan ini sangat penuh amarah, membuat wartawan terdiam. "Pergi!" Kata itu membuat mereka semuanya pergi. Mungkin mereka akan menyesal karena datang ke rumah Cindy hari ini. Mewawancarai 2 orang dan dimarahi, ditambah tidak ada hasil. Tidak tahu bagaimana menyampaikan pada perusahaan mereka nanti. Setelah Hendra dan Cindy sampai di atas, Cindy menggendong Tian masuk ke kamar. Cindy berjalan ke balkon, melihat di bawah masih terparkir sebuah mobil. Dion yang dulu pasti sudah marah, saat ini dia sedikit deg-degan. Wajahnya yang tampan pun terlihat bersinar. "Sakit hati?" Hendra berkata dari arah belakang Cindy. Melihat tatapan Cindy membuatnya sangat tidak enak. Dia percaya bahwa Cindy sudah jatuh hati padanya. Jika Cindy yang dulu pasti tidak akan peduli. "Tidak," Cindy dengan nada rendah berkata. Dia melihat Dion dan berbalik meninggalkan balkon, berjalan ke samping kulkas, memikirkan untuk mengambil bir, namun tidak menemuinya. Cindy pun mencari lagi di rak lain, namun tidak ada sebotol pun bir. Dengan heran bertanya pada Hendra, "Di mana bir?" "Sudah dibuang," jawab Hendra, karena dia tidak ingin melihat Cindy minum bir. Pertama, bir sangat merusak kesehatan. Kedua, dia tidak ingin melihat Cindy minum bir demi pria lain. "Mengapa? Kamu tidak tahu?" Cindy mengerutkan dahinya berkata, namun sudah dibantah oleh Hendra. "Aku tahu kamu suka minum bir, namun sudah saatnya untuk berhenti. Kamu sudah lupa hari itu kamu masuk rumah sakit karena minum bir?" Hendra dengan sedih berkata, Cindy sama sekali tidak mengerti dirinya. "Kamu tidak perlu ikut campur dengan urusanku," Cindy dengan dingin berkata. Sebenarnya dia juga tidak tega berkata seperti itu pada Hendra. Namun dia spontan mengatakan itu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia mengeluarkan kata seperti itu. Mendengar ucapan Cindy, dengan terkejut melihatnya, menjerit berkata, "Tidak ingin aku ikut campur. Dion bukanlah orang baik. Aku takut dia hanya memanfaatkanmu dan akan menyakitimu." "Aku tidak jatuh hati padanya," Cindy membantah. Namun tindakannya menjawab segalanya. Hendra dengan sedih bertanya padanya, "Jadi, mengapa harus mabuk karenanya?" "Tidak, sudah aku bilang tidak. Dan kamu hanyalah asistenku. Kehidupan pribadiku tidak perlu kamu untuk ikut campur." Setelah menyelesaikan ucapannya, Cindy pun menyesal. Beberapa tahun ini mereka sehidup semati. Namun sekarang dia bahkan mengatakan hal yang begitu menyakiti Hendra. Cindy menunduk dan berkata, "Maaf,
keadaanku hari ini kurang baik. Aku minta maaf. Hendra berjalan ke sampingnya, memeluknya dan mengelus kepalanya. Dengan suara bergetar berkata, "Kamu sudah lupa kita pernah mengatakan apa? Seumur hidup ini hanya jika kamu membunuhku, kalau tidak aku akan tetap mengikutimu. Memarahiku ataupun memukulku tidak akan membuatku pergi." Maaf, Cindy merasa bersalah. Hendra memeluk Cindy dengan erat karena tahu jika Cindy sudah bukan miliknya. Cindy sudah mencintai pria lain. Tapi bagaimanapun, paling tidak dia masih berada di sampingnya. Hendra tiba-tiba bertanya, "Oh ya, apakah kamu sudah melihat berita itu?" Cindy menganggukkan kepala dan berkata, "Orang yang membeberkan berita pasti kenal denganku. Jika tidak, mana mungkin tahu semua hal yang begitu kecil